Halo semuanya, kami di kelompok 14 akan membahas mengenai distribusi SDM kesehatan di Indonesia yang tidak merata. Video edukasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah isu terkini pelayanan kesehatan FKM UI 2023. Anggota kelompok kami terdiri dari Gustiani Adriani Dwisari dan Mirza Syafira Hairani. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, menjelaskan bahwa subsistem sumber daya manusia kesehatan merupakan salah satu subsistem penting bagi pembangunan kesehatan di Indonesia dan termasuk ke dalam sistem kesehatan nasional yang berperan sebagai pelaksana upaya kesehatan untuk mendukung pencapaian cakupan kesehatan menyeluruh atau Universal Health Coverage dan diabadikan dalam Sustainable Development Goals. Namun, dalam implementasinya, distribusi dari tenaga kesehatan masih menjadi isu sistem kesehatan di Indonesia, di mana masih adanya ketidakmerataan dari distribusi SDM kesehatan. Maka dari itu, sektor kesehatan perlu memastikan ketersediaan SDMK dan pendistribusian SDMK yang merata, karena hal tersebut menjadi hal utama pada sektor kesehatan dalam memberikan perawatan yang mendukung, serta keberhasilan untuk mencapai cakupan kesehatan. Mengenai kondisi SDM kesehatan di Indonesia, data Kementerian Kesehatan yang diolah Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa tenaga kesehatan di Indonesia mencapai 1,4 juta orang pada tahun 2022. Dari jumlah tersebut, paling banyak berasal dari perawat dengan jumlah 563.000 orang. Setelahnya disusul oleh bidan dengan jumlah 336.000 orang. Tenaga medis menempati posisi ketiga dengan jumlah 176.000 orang. Tenaga medis yang dimaksud terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. Selanjutnya ada tenaga kefarmasian atau apoteker dengan jumlah 121.000 orang. Lalu disusul biomedika dengan jumlah 75.000 orang. Dari banyaknya bidang tenaga kesehatan, paling minim adalah psikologi klinis dengan jumlah 1,2 ribu orang dan tenaga kesehatan tradisional yaitu 422 orang. Indonesia masih sangat kurang dalam ketersediaan SDM kesehatan. Pemerataan SDM kesehatan di Indonesia masih dalam jumlah pemerataan SDM yang terbatas. Dengan tingkat kelulusan dokter 12.000 per tahun, maka perlu dibutuhkan 10 tahun untuk memenuhi rasio dokter per populasi setara dengan Asia karena sekarang kebutuhannya kira-kira sebesar 140.000. Rasio dokter 0,67 per 1000 penduduk Indonesia masih rendah dan dokter spesialis 0,5 per 1000 penduduk juga masih rendah. Di Indonesia terdapat permasalahan-permasalahan strategis mengenai SDM kesehatan, yaitu sebagai berikut. Tantangan permasalahan SDM kesehatan yang kompleks tidak memungkinkan untuk diatasi oleh Kementerian Kesehatan sendiri. Dukungan kerjasama dan jalinan koordinasi yang baik dari para pemangku kepentingan terkait dalam jangka panjang sangat diperlukan baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini hanya dapat dicapai melalui komitmen politis di tingkat pimpinan yang dapat menggalang berbagai upaya untuk pengembangan SDMK dari berbagai pemangku kepentingan termasuk swasta dan masyarakat. SDM kesehatan berdasarkan World Health Organization merupakan semua orang yang kegiatan pokoknya ditujukan untuk meningkatkan kesehatan. Selanjutnya yang kedua ada tenaga kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, terdapat beberapa kelompok dari tenaga kesehatan, yaitu tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lainnya. Di Indonesia sendiri terdapat standar jumlah SDMK di setiap fasilitas pelayanan kesehatan. Yang pertama di puskesmas. SDMK puskesmas terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan. Jenis dan jumlahnya dihitung berdasarkan analisis beban kerja dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu jumlah pelayanan yang diselenggarakan, jumlah penduduk dan persebarannya, karakteristik wilayah kerja, luas wilayah kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya di wilayah kerja, dan pembagian waktu kerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, diketahui standar ketenagaan di puskesmas yaitu sebagai berikut. Selanjutnya standar SDMK di rumah sakit. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit, dijelaskan bahwa rumah sakit dikategorikan menjadi dua berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, yaitu rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Yang pertama untuk rumah sakit umum, berdasarkan perencanaan kebutuhan SDM kesehatan berdasarkan standar ketenagaan minimal, diketahui standar ketenagaan di rumah sakit umum kelas A, B, C, dan D yaitu sebagai berikut. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa masih terdapat jenis tenaga kesehatan yang jumlah kebutuhannya menyesuaikan dengan jenis kebutuhan pelayanan kesehatan dan beban kerja yang ada. Demikian juga tenaga non-kesehatan lain ditetapkan berdasarkan kebutuhan pelayanan dan beban kerjanya. Selain itu, tanda checklist berarti bahwa sel tersebut diisi dengan jumlah SDMK berdasarkan beban kerja yang dihitung dengan ABK kesehatan.
Selanjutnya untuk rumah sakit khusus ini terdiri dari berbagai banyak klasifikasi berdasarkan jenis pelayanannya. Standar mengenai tenaga kesehatan atau SDMK di rumah sakit khusus tertera dan dapat dilihat pada lampiran 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340 Tahun 2010 dengan catatan bahwa Peraturan Menteri Kesehatan tersebut telah dicabut sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2013 kecuali pada lampiran 2 untuk klasifikasi rumah sakit khusus yang masih diberlakukan sampai sekarang. Selanjutnya terdapat 3 faktor penyebab SDMK di Indonesia tidak merata. Faktor yang pertama adalah migrasi tenaga kesehatan. Migrasi tenaga kesehatan ini disebabkan oleh beberapa alasan, diantaranya seperti kebijakan pemerintah mengenai tenaga kesehatan, kondisi ekonomi, karakteristik individu, faktor keamanan, faktor pendapatan atau penghasilan, faktor akses pendidikan anak, faktor pengembangan pengetahuan, dan beberapa faktor lainnya. Diketahui bahwa daerah dengan lingkungan sosial ekonomi yang lebih baik akan menarik lebih banyak tenaga kesehatan sehingga banyak tenaga kesehatan yang memilih untuk menetap di daerah tersebut. Selanjutnya faktor yang kedua adalah faktor retensi tenaga kesehatan, terutama faktor kesejahteraan para tenaga kesehatan yang akan ditempatkan di badan DTPK berupa insentif, fasilitas tempat tinggal, dan jaminan kesehatan dan keamanan sebagai bentuk penghargaan bagi tenaga kesehatan. Selanjutnya faktor yang ketiga adalah jumlah tenaga kesehatan di Indonesia yang tidak sebanding dengan luas daerah dan jumlah penduduk yang ada, sehingga menyebabkan kurangnya jumlah tenaga kesehatan di Indonesia. Hal tersebut menjadi penghambat bagi pemerintah dalam melakukan pemerataan maldistribusi tenaga kesehatan di Indonesia. Pemerintah dan pemerintah daerah kaitannya dengan sumber daya manusia kesehatan, yaitu bertanggung jawab dalam memastikan ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan untuk pemenuhan hak masyarakat agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan terjangkau. Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan bertujuan untuk mengatasi masalah penyusunan tenaga kesehatan yang tidak merata, yaitu sebagai berikut. Untuk pemenuhan akses dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu mengatasi kekurangan jenis tenaga kesehatan tertentu dan tidak meratanya distribusi tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan daerah bermasalah kesehatan atau DTPK. Untuk meningkatkan retensi tenaga kesehatan di DTPK, perlu diselenggarakan program afirmasi pendidikan tinggi tenaga kesehatan atau Padinakes yang dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai 2024. Program Afirmasi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan atau Padinakes adalah program keberpihakan pemerintah yang diatur secara khusus untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada siswa lulusan SMA sederajat yang berasal dari daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan atau DTPK, dan beberapa wilayah tertentu dengan permasalahan kesehatan dan atau mahasiswa pada tahun terakhir yang akan ditempatkan di DTPK dan daerah dengan permasalahan kesehatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terdapat beberapa program studi dalam Padinakes, diantaranya sebagai berikut. Padinakes diselenggarakan di Poltekkes Kemenkes. Penyelenggaraan Padinakes dilaksanakan melalui 5 proses, yaitu perencanaan, rekrutmen, pelaksanaan pendidikan, monitoring dan evaluasi, serta pendayagunaan lulusan Padinakes. Jadi, kesimpulan dapat kelompok kami ambil adalah distribusi SDM kesehatan di Indonesia yang masih belum merata merupakan permasalahan dalam bidang kesehatan yang masih ada sampai sekarang dan sangat penting untuk ditangani. Disebutkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS mengenai jumlah tenaga kesehatan Indonesia yaitu mencapai 1,4 juta pada tahun 2022. Berdasarkan jumlah tersebut, Indonesia masih dianggap kurang dalam ketersediaan SDM kesehatan. Pemerataan SDM kesehatan di Indonesia juga masih dalam jumlah pemerataan SDM yang terbatas. Tidak meratanya distribusi SDM kesehatan menjadi salah satu dari banyaknya permasalahan strategis di Indonesia yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti migrasi tenaga kesehatan, retensi tenaga kesehatan, jumlah tenaga kesehatan Indonesia yang juga tidak sebanding dengan luas daerah dan jumlah penduduk yang ada dan sebagainya. Permasalahan mengenai SDM kesehatan yang kompleks ini tidak dapat diatasi oleh Kementerian Kesehatan sendiri. Hal tersebut tentunya perlu dukungan dan kerjasama serta jalinan koordinasi yang baik dari para pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam memastikan ketersediaan dan pemerataan SDM kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan distribusi SDMK di Indonesia, berikut ini merupakan beberapa saran yang dapat kelompok kami berikan. Berikut ini merupakan referensi yang kami gunakan. Sekian pembahasan mengenai permasalahan distribusi SDM kesehatan di Indonesia. Terima kasih.